Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Firdaus Tobi Meditian, NIM 183700023, Teknik Industri 2018, Universitas Adibuana Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan pengendalian dalam judul keseimbangan lintasan. Berikut saya akan menjelaskan tentang perencanaan pengendalian keseimbangan lintasan. Pengertian keseimbangan lintasan. Keseimbangan lintasan produksi adalah penataan ruang kerja di mana fasilitas seperti mesin, peralatan kerja, dan operasi-operasi manual diletakkan secara berurutan satu sama lain, dan benda kerja bergerak secara optimal yang dirangkai sesuai lintasan-lintasan yang sudah teratur rapi di dalam skedul pekerjaan. Nah, persoalan penyeimbangan lintasan produksi berkaitan erat dengan produksi massal. Sejumlah pekerjaan akan dikerjakan dengan sejumlah mesin banyak dan orang yang memerlukan pengaturan beban kerja yang seimbang terhadap stasiun kerja supaya mencapai proses evakuasi efisien kerja yang baik, yang tinggi di setiap stasiun kerja dan tidak terjadi bottleneck. Nah, sejumlah pekerjaan perakitan dikelompokkan dalam beberapa pusat pekerjaan yang disebut stasiun kerja. Stasiun kerja dapat memiliki kecepatan produksi yang sama. Jadi mesin yang ada stasiun kerja itu bisa mengoptimalkan proses atau percepatan produksi. Jika suatu stasiun kerja di bawah kecepatan lintasannya, maka stasiun kerja tersebut akan menjadi nganggur atau tidak terpakai. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang tujuan keseimbangan lintasan. Tujuan keseimbangan lintasan yaitu untuk mengurangi atau meminimalisir waktu menganggur atau balance day. Nah, pada lintasan yang dilalui benda kerja sehingga peralatan atau operator dimanfaatkan dengan baik dan semaksimal mungkin. Nah, jadi keseimbangan lintasan itu merupakan memanfaatkan waktu dengan baik di industri atau pada proses menciptakan bahan agar para operator tidak menganggur. Itu memaksimalkan waktu dengan baik dengan mengerjakan proses sesuai SOP ya. Sedangkan tujuan akhir dari penyeimbangan lintasan yaitu memaksimalkan kecepatan stasiun kerja agar mencapai tingkat efisiensi kerja yang tinggi. Nah, jadi sistem di industri kalau ada stasiun kerja, proses produksi akan berjalan dengan baik dan lancar ya. Berikut saya jelaskan tentang keuntungan menggunakan sistem keseimbangan lintasan. Yang nomor 1, pembagian tugas kerja terbagi secara merata. Jadi di dunia industri, sistem keseimbangan lintasan itu dibagi sama rata. Jadi
di industri tidak ada yang nganggur, istilahnya nganggur, atau tidak ada yang kelewesan. Biasanya di industri itu banyak karyawan yang menganggur karena tidak ada pekerjaan. Kalau sudah tersusun rapi oleh pembagian tugas kerja, itu akan memaksimalkan dengan kerjaan secara optimal. Yang kedua, operasi berjalan secara simultan atau serentak. Ya, baik. Yang tahap 3 yaitu gerakan benda kerja tetap, dan gerakannya sesuai dengan setup dari lintasan yang bersifat tetap. Untuk yang nomor 4, proses memerlukan waktu minimum. Jadi sebuah proses kalau sudah diatur dengan baik itu akan menciptakan waktu yang sangat minimum agar tidak menghabiskan waktu secara banyak. Yang kelima, meningkatkan target efisiensi. Jadi kalau sebuah industri yang karyawannya berjalan dengan sesuai SOP, lalu pekerjaannya tertata dengan baik, proses produksinya baik, juga akan meningkatkan target yang akan dicapai secara baik dan benar, dan kualitasnya menjadi baik. Ini saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah dalam keseimbangan lintasan. Pertama, istilah 1, waktu menganggur. Waktu menganggur, bahasa Inggrisnya idle time, adalah selisih atau perbedaan antara cycle time atau CT dan station time atau ST atau CT dikurangi ST, ya. Terus kedua, ada keseimbangan waktu senggang antara balance day. Balance day merupakan ukuran dari ketidakefisiensian lintasan yang dihasilkan waktu menganggur sebenarnya, yang disebabkan karena pengalokasian yang kurang sempurna di antara stasiun-stasiun kerja. Jadi balance day bisa diartikan dengan kesalahan pada perancangan stasiun kerja. Kesalahan pada stasiun kerja akan menghambat proses produksi tidak berjalan dengan baik, ya. Yang nomor 3, efisiensi stasiun kerja. Efisiensi stasiun kerja merupakan rasio antara waktu operasi tiap stasiun kerja atau WI dan waktu operasi stasiun kerja terbesar atau WS. Jadi setiap stasiun kerja itu ada waktu dan batasan tertentu agar semua berjalan dengan lancar sesuai dengan target dan minimum dari perusahaan. Terus yang ketiga, efisiensi lintasan produksi atau land efisiensi. Land efisiensi merupakan rasio dari total waktu kerja dibagi dengan siklus dan dikalikan jumlah stasiun kerja atau Pareto, atau jumlah efisiensi stasiun kerja dibagi jumlah stasiun kerja, ya tuh. Terus ini adalah istilah smooth test index, merupakan indeks yang menunjukkan kelancaran relatif dari penyeimbangan lini perakitan. Nah, jadi sebuah stasiun kerja itu harus diimbangi dengan perakitannya yang baik akan menjadikan keseimbangan yang baik. Yang terakhir, workstation merupakan tempat
lini perakitan, di mana proses perakitan dilakukan setelah menentukan interval waktu siklus. Ya, itu. Oke. Terus ada lagi, saya akan menjelaskan tentang problematika lintasan keseimbangan. Ya, problematika lintasan keseimbangan, pembuatan suatu produk pada umumnya dilakukan untuk beberapa tahapan proses pada stasiun kerja atau departemen. Apabila terjadi hambatan atau ketidakefisiensian dalam suatu stasiun kerja, maka akan mengakibatkan tidak lancarnya aliran material ke stasiun kerja, sehingga menyebabkan delay atau perlambatan. Akibatnya, waktu siklus menjadi akan lebih panjang. Berikut, keseimbangan lintasan produksi disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu perencanaan lintasan produksi, peralatan atau mesin, operator atau karyawan, terus metode kerja yang digunakan. Jadi, dari yang pertama bisa kita jelaskan, untuk perencanaan lintasan produksi yang salah atau proses produksi yang salah akan menghambat proses kerja di sebuah industri. Terus kedua, peralatan atau mesin, ya itu akan menghambat jika peralatan atau mesin-mesinnya tidak dirawat dengan baik sesuai dengan perawatan yang sebenarnya atau tidak terjadwal dengan baik. Terus ketiga, operator atau karyawan itu seharusnya yang giat dan tidak banyak menganggur, karena itu juga akan menghambat proses produksi. Dan yang menghambat proses produksi lainnya yaitu metode kerja yang digunakan. Kemungkinan ada sebuah industri yang metode kerja yang digunakan itu salah, dan itu akan menjadi permasalahan pribadi. Kemungkinan akan ada perlambatan atau kualitas dari produksi itu tidak baik. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dari saya, Mas Firdaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila ada kesalahan atau yang tidak baik, mohon di komentar dengan sopan ya. Terima kasih.